Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello good people, welcome back to my YouTube channel Quantum Learning. Belajar bahasa Inggris secara bersama-sama dengan cepat dan mudah. Hari ini kita akan belajar tentang narrative text. What is the meaning of narrative text? Apa itu narrative text? Narrative text is an imaginative story to entertain people. Artinya, naratif teks adalah sebuah cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur orang. Jadi, apabila ada cerita atau dongeng yang bersifat imajinatif atau bersifat khayalan yang bertujuan untuk menghibur seseorang, maka itu disebut dengan naratif teks. Bisa dipahami dari pengertiannya di sini? Oke, let's continue. Ada beberapa tipe naratif teks yang biasa kita temui, di antaranya adalah fairy tales atau dongeng, folktale cerita rakyat, and then ada juga fabel yaitu cerita binatang. Selanjutnya adalah tentang legend atau legenda, cerita-cerita legenda di masa lalu yang bersifat menghibur. Oke, mari kita bahas satu-satu. Fairy tale contohnya adalah Golden Chase, yaitu sebuah cerita tentang dada yang berkilau. Contoh lagi adalah Kurcaci bersama Rapunzel, itu adalah sebuah dongeng khayalan. And then yang kedua contohnya adalah folktale. Folktale tadi adalah cerita rakyat. Di Indonesia banyak sekali cerita-cerita rakyat yang bisa menghibur. Contohnya Malin Kundang, and then Sang Kuryang. Ada lagi, banyak lagi ya, Timun Mas, and then Kancil. Nah, selanjutnya contohnya adalah fabel. Fabel tadi adalah sebuah cerita binatang yang bersifat menghibur. Contoh yang paling terkenal adalah Eagle and Hen, yaitu burung elang dan juga ayam betina. Ada lagi Stupid Wolf, yaitu serigala yang bodoh. And then nextnya, contoh legenda. Legenda tadi adalah sebuah menceritakan sebuah kisah asal-usul suatu tempat. Contohnya Surabaya, setelah itu Danau Lipan, asal mula Danau Limboto, dan lain-lain. Well good people, setelah kita tahu arti daripada naratif teks, jenis-jenis daripada naratif teks dan juga contohnya, maka selanjutnya yang perlu kita pelajari adalah purpose of the narrative text, yaitu tujuan daripada naratif teks. Karena tujuan ini akan selalu ditanyakan di soal-soal ujian dengan berbagai macam pertanyaan. Contohnya sebagai berikut: what is the purpose? What is the social function? What is the written intention? Why is the text written? The text is written for. Apabila menemukan pertanyaan-pertanyaan yang ada warna kuningnya itu, maka pertanyaan tersebut mengarah kepada tujuan daripada teks tersebut. Adapun jawaban-jawaban di antaranya pada naratif teks di antaranya adalah number one, to amuse atau to entertain. Keduanya ini memiliki makna yang sama, yaitu menghibur. Jadi pasti nanti ada salah satu di ABCD-nya, nggak mungkin ditulis dua-duanya. And then selanjutnya adalah to teach us have a good character, mengajarkan kita karakter yang baik. Karena biasanya di dalam sebuah cerita itu ada tokoh-tokoh yang memiliki berbagai macam karakter. Dan dari situlah kita bisa mengambil pelajaran yang baik dari karakter yang baik. Dan selanjutnya adalah to make us learn something from the story, yaitu meminta kita untuk mempelajari sesuatu dari cerita tersebut. Pelajaran apa sih yang bisa kita ambil daripada cerita yang ada di teks tersebut itu, terutama naratif teks ya. Well good people, mari kita lanjut ke generic structure-nya dari naratif teks. Itu ada apa saja sih? Yang pertama adalah orientation,
yaitu pengenalan tokoh, tempat, dan waktu. Dalam orientation itu mengenalkan tokoh dan waktu dan biasanya terletak pada awal paragraf atau pada paragraf yang pertama. Yang kedua adalah complication atau masalah. Complication ini berisi tentang masalah dari sebuah cerita naratif tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada resolution atau solusi masalah. Ada masalah, pasti ada penyelesaiannya. Maka di tahap resolution inilah masalah-masalah yang terjadi sebelumnya ada solusinya. Yang keempat adalah reorientation. Reorientation ini bersifat optional, yaitu kadang ada, kadang nggak ada. Dalam reorientation biasanya berisi tentang moral value, yaitu nilai moral yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Selanjutnya adalah kita akan pelajari tentang language features daripada naratif teks atau ciri-ciri kebahasaannya. Ciri-ciri kebahasaan daripada naratif teks itu yang pertama adalah adverb of time, yaitu keterangan waktunya. Keterangan waktu yang sering sekali muncul dalam naratif teks diantaranya adalah once upon time, one day, long time ago. Apabila menemukan kata ini dalam sebuah teks, biasanya terletak pada awal paragraf, maka jelas sekali bahwa teks ini adalah teks naratif. Yang selanjutnya adalah past tense. Dalam naratif teks itu menggunakan past tense, baik itu simple past tense dengan ciri verb 2 ataupun past continuous. Contohnya adalah she lived with her stepmother. Lived di situ verb 2, maka itu adalah past tense. Selanjutnya he saw a big dog. Saw di sini adalah bentuk verb 2 juga. And then nextnya yaitu ada spesifik karakter khusus yang dimunculkan dalam cerita tersebut. Contohnya Aladdin, Snow White, Sang Kuryang, Cinderella. And then nextnya adalah menggunakan action verb, kata kerja tindakan atau action. Contohnya killed, cried, saw. Time conjunction yang sering sekali digunakan dalam naratif teks adalah when, then, suddenly. Ciri yang ketiga yang sangat jelas sekali dalam naratif teks adalah direct speech-nya. Apa sih direct speech itu? Direct speech itu adalah kalimat langsung yang biasanya diucapkan oleh tokoh daripada cerita tersebut. Contohnya, why you are sad, mom? Why are you crying, my friend? Well, good people, kita akan mempelajari salah satu bentuk naratif teks yaitu fabel, the mouse and the corn, yaitu menceritakan tentang binatang ya, seekor tikus dan juga jagung. Pada paragraf awal kita akan menemukan kata one day, suatu hari, maka di situ salah satu bentuk ciri daripada adverb of time dari naratif teks. And then the mouse found di sini adalah bentuk verb 2, maka ini jelas sekali bahwa ini adalah simple past tense. Dari paragraf pertama kita sudah menemukan dua ciri daripada naratif teks, yaitu adverb of time dan juga past tense. Selanjutnya pada paragraf yang paling akhir, kalimat paling akhir ada kata-kata oh God, let me come out. How can I come out? Maka ini jelas sekali bahwa ini adalah direct speech, yaitu kalimat langsung yang diutarakan oleh salah satu aktornya. Well, good students, mari kita pelajari salah satu contoh dari naratif teks yaitu tentang Cinderella. Kita akan memahami mana sih yang termasuk orientation, complication, and resolution. Oke, kita ke paragraf yang pertama dulu. Pada paragraf yang pertama diawali dengan kata once upon time, itu adalah adverb of time. Lived itu adalah bentuk past tense verb 2. A girl named Cinderella, she lived with her stepmother and stepsisters. Cinderella, stepmother, and stepsisters adalah tokoh, pengenalan tokoh dalam sebuah cerita. Maka paragraf yang pertama ini jelas sekali disebut dengan paragraf orientation, di mana ada
pengenalan waktunya, and then tokoh-tokoh yang akan main dalam sebuah cerita Cinderella. Selanjutnya kita masuk ke paragraf yang kedua, di mana adalah complication, yaitu timbulnya masalah atau masalah yang dimiliki oleh aktor dan aktris tersebut. Her stepmother and stepsisters treat her badly, memperlakukan dia dengan buruk. Itu juga sebuah masalah. Masalah yang selanjutnya yang dihadapi oleh tokoh adalah Cinderella wanted to there, but she didn't have a beautiful dress. But she didn't have beautiful dress. Itu adalah masalah kedua yang dihadapi oleh Cinderella yang butuh solusi. And then kita menginjak ke paragraf yang ketiga, yaitu resolution, yaitu solusi masalah. Di mana solusi masalahnya, yaitu a very good mother helped her, yaitu membantu dia. Itu adalah sebuah solusi. Okay, do you understand? Thank you so much.